Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, kembali lagi di Didi Channel. Oke, seperti biasa untuk hari ini Didi akan memberikan informasi lagi nih teman. Kali ini Didi akan memberikan informasi seputar update news Bitcoin teman-teman ya. Bagaimana sih mengenai perkembangan Bitcoin saat ini teman-teman ya. Dan ada sentimen-sentimen apa sih mengenai Bitcoin, nanti bakal dibahas di video ini. Jadi pastikan kalian tonton sampai habis. Oke. Namun seperti biasa, sebelum melanjutkan video ini jangan lupa kalian tekan tombol subscribe dulu ya teman-teman, karena sekali lagi subscribe itu gratis. Dan tentunya kalian akan mendapatkan update-update video terbaru dan info-info terbaru dari Didi Channel. So nggak usah kelamaan, langsung kita kepoin. Jadi sob. Nah oke teman-teman, di sini Didi sudah masuk di CoinMarketCap. Sebelum kita melanjutkan pembahasan mengenai news dan sentimen Bitcoin ya, kita cek dulu nih mengenai kondisi market saat ini. Oke, di mana saat ini ya Bitcoin terpantau mengalami minus 0,83% dalam kurun waktu 24 jam teman-teman ya. Yang menyebabkan harga Bitcoin itu saat ini turun hingga 20.000 US dollar cuy ya. Kalau sebelumnya dia itu sudah pernah nengkreng nih di level sekitar 21.000 US dollar teman-teman ya. Namun sesuai yang sudah dijelaskan di video di sebelumnya ya, bahwa saat ini Bitcoin itu stabilnya ya di angka 20 hingga 21.000 US dollar. Meskipun kemarin itu sempat turun di bawah 20.000 US dollar, namun naik lagi itu teman-teman. Oke, nah lalu ada sentimen apa sih bang mengenai si Bitcoin ini? Langsung kita kepoin. Jadi so. Nah oke teman-teman, di sini dikutip dari WatcherNews.guru teman-teman ya, di mana di sini katanya minat investor tampaknya tidak terpengaruh nih di tengah musim crypto winter atau musim dingin kripto ya, kata BOA, Bank of America teman-teman. Nah di sini jelaskan nih, katanya Bank of America itu menyatakan dalam laporan hari Selasa ya, bahwa crypto winter ya tidak mempengaruhi minat investor katanya teman-teman. Nah laporan tersebut menyimpulkan katanya konferensi hari aset digital dan Web3 yang terjadi minggu lalu teman-teman ya. Intinya di sini Bank of America itu bullish ya terhadap perkembangan aset digital cryptocurrency ini ya. Dan menurutnya pada laporan hari Selasa kemarin teman-teman ya, katanya musim dingin kripto itu tidak mempengaruhi minat investor untuk masuk ke cryptocurrency teman-teman ya. Mungkin ini juga salah satu yang menyebabkan harga Bitcoin itu benar-benar tertahan di area atau level 20 hingga 21.000 US dollar teman-teman. Karena memang musim crypto winter saat ini tidak mempengaruhi semua investor ya untuk melakukan aksi jual teman-teman. Oke. Nah, isi dari konferensi aset digital tersebut mengatakan ya, bahwa katanya teknologi blockchain dan ekosistem aset digital akan tetap ada cuy. Kata laporan tersebut ya. Nah, katanya pernyataan itu tuh disimpulkan setelah percakapan dengan sekitar 160 klien atau peserta acara. Jadi saat konferensi aset digital tersebut teman-teman ya, ada percakapan 160 klien peserta acara teman, dan 160 klien tersebut teman-teman ya menyimpulkan bahwa teknologi blockchain dan ekosistem aset digital itu akan tetap ada cuy. Wow ya. Jadi memang kita itu nggak bisa untuk melawan zaman teman-teman. Apalagi untuk industri keuangan ya teman. Itu akan terus berevolusi dan berinovasi teman-teman ya. Dan itu nggak bisa dibantahkan ya, termasuk salah satunya blockchain ini tuh termasuk inovasi yang cukup bagus ya untuk perkembangan atau transparansi keuangan untuk kedepannya teman ya. Dan di sini dikutip dari majalah Bitcoin pada 4 jam yang lalu teman, dia itu men-tweet di mana kata Cathie Wood ini ya, revolusi uang itu tidak akan berhenti, itulah Bitcoin teman-teman ya. Cathie Wood ini ya teman-teman ya, dia itu sangat bullish terhadap Bitcoin ya. Bahkan di tahun 2021 tuh ya, si Cathie Wood ini pernah meramalkan Bitcoin itu akan menembus 500.000 US dollar teman-teman ya, pada 5 tahun ke depan ya. Dan pada tahun 2022 si Cathie Wood itu juga pernah meramalkan Bitcoin itu akan tembus 1 juta ya. Jadi naik prediksinya teman-teman. Namun untuk mengenai yang pasti harga Bitcoin ke depannya akan berapa ya, kita nggak ada yang tahu teman-teman ya, karena ini hanyalah buah prediksi dari si Cathie Wood ini. Oke, kita lanjut ke topik yang tadi. Oke. Nah, di sini ya katanya Bank of America tampaknya optimis nih tentang adopsi kripto arus utama teman-teman ya. Jadi di sini jelaskan nih, banyak pembicara yang menghadiri acara tersebut ya. Sebagian itu menyoroti poin ya, bahwa selama kondisi pasar yang anjlok keras ini teman-teman ya, beberapa proyek permata itu muncul teman-teman, dan beberapa peserta itu menyatakan bahwa meskipun menyakitkan, itu mungkin sehat untuk perkembangan ekosistem dalam jangka panjang ya. Jadi intinya di masa crypto winter ini atau musim dingin kripto ini teman-teman ya, meskipun rasanya itu
cukup menyakitkan ya untuk para investor yang menghold teman-teman, atau yang menjadi holder teman-teman ya. Namun menurutnya ya, ini tuh mungkin sehat untuk perkembangan ekosistem dalam jangka panjang ya. Ini pendapat dari berbagai peserta teman-teman ya di acara konferensi aset digital ini teman-teman. Dan di sini ada kutipan teman-teman ya. Katanya, keterlibatan klien terus tumbuh dan fokus tetap ada, perkembangan pesat dan sifat mengganggu teknologi blockchain meskipun harga token turun, dan berita utama yang menunjukkan kematian ekosistem telah tiba. Jadi ini sesuai yang dijelaskan di video Didi sebelumnya teman-teman. Ketika ada isu kematian Bitcoin tiba teman-teman ya, itulah titik dimana level terendah dari Bitcoin teman-teman, seperti saat ini teman-teman. Namun posisi Bitcoin saat ini tuh masih ada kecenderungan untuk turun teman-teman ya. Ya mudah-mudahan sih Bitcoin masih bisa tertahan di area 20 hingga 21 ribu US dollar teman, jangan sampai turun lagi itu teman, karena dampaknya cukup negatif banget lah untuk Bitcoin. Oke. Nah, di sini teman ya, pada saat acara tersebut ya, salah satu pembicara utama itu mengatakan bahwa pentingnya kerangka peraturan aset digital teman-teman ya. Dan beberapa peserta juga menyoroti bahwa katanya kejelasan regulasi itu diperlukan nih untuk mendapatkan keterlibatan dari institusi dan korporasi teman-teman ya. Hal itu diperlukan teman-teman ya, karena agar meningkatnya kepercayaan konsumen di sektor ini dan akan mendorong adopsi arus utama katanya teman. Jadi memang kalau kita lihat ya teman-teman, pemerintah Amerika itu gercep banget ya untuk segera membuat undang-undang dari perkriptokaransian teman-teman ya. Selain alasan ketakutan teman-teman ya, mereka itu katanya juga ingin menambah kepercayaan konsumen di sektor perkriptoan ini teman-teman ya. Makanya kemarin tuh si Amerika ya di acara Kongres AS ya langsung mengundang pendiri Cardano teman-teman ya, atau si Charles Hoskinson teman, untuk memberikan tanggapan, saran dan pandangannya mengenai cryptocurrency ya, yang nantinya akan diambil kesimpulan untuk membuat peraturan cryptocurrency di Amerika teman-teman ya. Jika kalian belum tonton videonya, kalian bisa tonton dulu ya di video Didi sebelumnya yang membahas Kongres AS Amerika. Oke. Dan di sini Bank of America itu juga menyatakan bahwa katanya nih mudah untuk menarik 1 miliar pengguna pertama ke ekosistem kripto, tetapi miliar berikutnya kemungkinan akan membutuhkan jembatan yang lebih baik antara ekosistem fiat dan kripto teman. Makanya di sini untuk pemerintah Amerika itu dengan gercep segera menyediakan kerangka peraturan untuk perkriptokaransian ini teman-teman. Ini menurut alasannya ya. Di sini katanya setelah penemuan internet, bank menyatakan bahwa teknologi blockchain itu menyediakan evolusi perangkat lunak yang paling penting nih. Aplikasi Web3 juga memiliki kekuatan dan potensi untuk mengubah setiap industri. Jadi ini yang sudah dikatakan tadi teman-teman, bahwa evolusi keuangan itu akan terus berkembang teman, dan semua orang itu tidak bisa membantahnya teman-teman ya. Bahkan si Cathie Wood tadi juga menyatakan nih bahwa revolusi uang sendiri ya itu tidak akan pernah bisa berhenti teman-teman ya. Itulah Bitcoin katanya teman-teman. Jadi menurut Cathie Wood itu intinya Bitcoin itu adalah revolusi uang berikutnya. Oke, next berita berikutnya. Nah oke, untuk berikutnya dikutip dari You Today, di mana Nubank ya yang didukung Warren Buffett akhirnya meluncurkan operasi Bitcoin untuk 54 juta pelanggan cuy. Dan di sini menurut Kamza Kanzadev teman ya, katanya 50 juta orang Brazil sekarang itu dapat membeli Bitcoin melalui Nubank nih yang didukung Warren Buffett teman ya. Jadi di sini intinya teman ya, Warren Buffett itu tidak mendukung secara langsung di Nubank ini ya. Namun Warren Buffett ini teman memiliki saham di Nubank ini teman ya. Dan Nubank ini adalah salah satu bank online terbesar di dunia ya. Dan Nubank di Brasil ini ya telah meluncurkan kemampuan untuk melakukan transaksi dengan cryptocurrency untuk penggunanya nih. Basis pengguna Nubank adalah sekitar 54 juta individu dan lebih dari 1 juta perusahaan. Wow teman. Jadi Nubank ini adalah salah satu fasilitas bank online terbesar di dunia yang berada di Brasil teman. Dan Nubank ini teman-teman ya, dia itu memiliki sekitar 54 juta pengguna individu teman, dan lebih dari 1 juta perusahaan yang berkolaborasi atau bekerja sama dengan Bank Nubank ini teman. Nah di sini Bank Nubank ini teman ya memulai vektor pengembangan barunya ya dengan meluncurkan hanya 2 cryptocurrency paling populer saja ya, seperti BTC dan Ethereum teman-teman ya. Dan untuk setiap pembelian Bitcoin teman-teman ya, pengguna bank itu hanya perlu masuk ke aplikasi Nubank dan melakukan transaksi setelah membayar jumlah pembelian dan komisi kecil sekitar 0,02% dari transaksi teman, untuk biayanya teman. Nah, mengapa si Nubank ini hanya mensupport 2 cryptocurrency terbesar saat ini ya, seperti Bitcoin dan Ethereum teman ya. Nah, di sini dia itu mengatakan nih bahwa 2 koin ini ya, seperti Bitcoin dan Ethereum ya, dia itu bersama-sama membentuk 60% dari keseluruhan pasar kripto teman ya. Jadi Bank Nubank ini melihat Bitcoin dan Ethereum itu telah teruji waktu nih untuk likuiditasnya teman ya. Makanya memberikan jalan masuk yang lebih aman
aman untuk pasar ya, ketika si Nubank ini ya memasukkan dua cryptocurrency terbesar yaitu Bitcoin dan Ethereum di dalam transaksi bank Nubank ini teman-teman. Nah, kenapa tadi katanya Warren Buffett tuh mendukung Nubank untuk cryptocurrency ya, namun sebenarnya itu nggak mendukung secara langsung teman-teman. Namun si Warren Buffett ini memang memiliki saham di Nubank teman-teman ya. Dan di sini juga dijelaskan nih, guru pasar saham sendiri Warren Buffett memiliki bagian kepemilikan yang besar di dalamnya teman-teman ya. Jadi bisa dibilang Nubank ini kepemilikan saham terbesarnya itu dimiliki oleh si Warren Buffett ini, yang dimana saat ini Nubank itu menerima pembayaran kripto terbesar ya, seperti Bitcoin dan Ethereum teman-teman. Oke, next berita berikutnya. Nah oke teman-teman, di sini Didi sudah masuk di wechartnews.guru lagi ya, dimana katanya alamat memegang setidaknya satu Bitcoin itu telah mencapai tertinggi sepanjang masa nih, sekitar 873.000 alamat teman-teman ya. Oke, jadi di sini teman-teman ya, pertumbuhan alamat yang memegang satu Bitcoin per alamat teman-teman ya, itu sudah mencapai 873.000 alamat, dan itu pencapaian rekor tertinggi saat ini cuy. Nah, di sini sesuai data dari Glassnode teman-teman ya, jumlah alamat yang menyimpan setidaknya satu Bitcoin mencapai titik tertinggi sepanjang masa sekitar 873.000 alamat teman-teman. Nah, menurutnya peningkatan signifikan dalam jumlah pemegang Bitcoin tunggal ini dapat dikreditkan ke keyakinan yang diperkuat dari pemegang yang berada di misi panjang untuk mendapatkan Bitcoin pertama mereka teman-teman ya. Jadi meskipun keadaan cryptocurrency saat ini masih crash teman-teman ya, masih diambang mempertahankan posisi 20.000 hingga 21.000 US dollar teman-teman ya. Namun menurut data di sini teman-teman ya, karena banyaknya atau meningkatnya jumlah alamat yang memegang satu Bitcoin per alamat teman-teman, ini menunjukkan bahwa pemegang Bitcoin tunggal itu memiliki keyakinan yang cukup besar dan kuat nih teman-teman ya, untuk memegang Bitcoin di masa crypto winter saat ini teman-teman. Dan misi mereka mungkin lebih cenderung untuk memegang Bitcoin itu untuk jangka panjang gitu teman-teman ya. Makanya di sini harga Bitcoin itu tetap kuat di level 20.000 hingga 21.000 US dollar teman-teman. Meskipun ada kemungkinan sih untuk turun lagi teman-teman ya, tapi mudah-mudahan jangan gitu teman-teman ya. Oke. Oke, di sini juga dijelaskan katanya para investor retail dan institusional ya yang berada dalam permainan kripto untuk jangka panjang memanfaatkan musim dingin kripto atau crypto winter untuk mengakumulasi lebih banyak Bitcoin dan kriptonya. Jadi seperti yang sudah dijelaskan di video-video di sebelumnya teman-teman ya, turunnya kripto saat ini tuh ada dua sudut pandang. Ada yang skeptis, ada yang bullish teman-teman ya. Nah, dimana bagi orang yang bullish untuk perkriptoan ini, dia itu memanfaatkan momen ketakutan yang ekstrim saat ini ya, itu dimanfaatkan sebagai sebuah peluang teman-teman. Makanya di sini jelaskan nih, para investor retail dan institusional ya yang berada dalam permainan kripto jangka panjang nih teman-teman ya, itu memanfaatkan musim crypto winter ini untuk mengakumulasi lebih banyak Bitcoin dan kripto lainnya di portofolionya teman-teman ya. Oke. Nah, tergantung kalian tuh berada di posisi yang mana, posisi skeptis atau posisi bullish cuy. Oke, dan di sini juga dijelaskan ya, katanya Bitcoin itu bertahan di sekitar level 20.000 US dollar teman-teman ya. Dan katanya Bitcoin itu tampaknya berjuang untuk mempertahankan level dukungan 20.000 US dollar ya, karena cenderung naik sedikit dan akhirnya jatuh kembali teman-teman. Menurut data dari CoinMarketCap, BTC saat ini diperdagangkan di level 20.000 US dollar teman-teman ya. Karena memang kalau kita lihat teman-teman ya, Bitcoin itu memang cenderung mempertahankan di area sini teman-teman ya, karena alasan yang tadi teman-teman ya, banyak sekali investor besar atau investor kecil teman-teman ya memanfaatkan momen crypto winter ini untuk menyerok Bitcoin sebanyak mungkin gitu teman-teman ya. Meskipun ada kecenderungan Bitcoin itu masih akan turun lagi, namun mereka itu melihat Bitcoin ini sebagai investasi jangka panjang. Makanya mereka itu benar-benar melihat Bitcoin itu untuk kedepannya ya, bukan saat ini yang akan katanya itu ini akan turun ke 10.000, 9.000, bahkan 8.000 teman ya. Nah, namun si kaum bullish ini teman-teman ya, dia itu tidak melihat tersebut, dia itu melihat jangka panjang. Karena memang kalau kita lihat secara histori ya, Bitcoin seperti ini tuh sudah terjadi di tahun-tahun sebelumnya teman-teman ya. Oke, makanya untuk para kaum bullish teman-teman ya, hal ini tuh dimanfaatkan sebagai momen kesempatan untuk mereka memperbanyak cryptocurrency di portofolionya teman-teman. Dan di sini menurut Glassnode teman-teman ya, ada kelebihan perilaku holding di pasar saat ini teman-teman ya. Katanya pada gilirannya mengakibatkan investor Bitcoin terus memegang koin mereka nih meskipun harga jatuh pada tahun 2022 saat ini teman-teman ya. Jadi perilaku holding saat ini tuh lebih kepada memegang atau menghold Bitcoin ya, meskipun harga jatuh daripada menjualnya teman-teman ya. Nah, oke, jadi itu tadi teman-teman ya
ya updatean dan news sentimen mengenai Bitcoin ini teman lah. Lalu bagaimana nih pendapat kalian mengenai sentimen-sentimen yang sudah dibahas kali ini teman ya. Nah, apakah kalian setelah mendengar news atau sentimen ini tetap bullish atau malah pesimis nih? Kalian bisa tuliskan pendapat kalian di kolom komentar. Oke, namun tetap di sini tuh ada disclaimer on bahwa untuk trading dan investasi di dunia cryptocurrency itu sifatnya sangat berbahaya atau sangat beresiko tinggi teman-teman. Jadi bijaklah kalian dalam mengelola atau memanajemen keuangan kalian. Semua keputusan yang kalian ambil adalah tanggung jawab kalian masing-masing. Di sini Didi hanya memberikan informasi yang Didi tahu untuk kalian semua. Oke, mungkin itu aja yang bisa Didi sampaikan di video ini. Semoga bisa bermanfaat. Jika kalian suka video ini, jangan lupa kalian klik like, share, komen, dan di subscribe teman-teman, karena sekali lagi subscribe itu gratis. Dan tentunya kalian akan mendapatkan update-update video terbaru dan info-info terbaru dari Didi Channel. Oke, sampai jumpa.